Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kembali hadir kita ke dalam program Penyuluh Menyapa bersama saya Rustina, penyuluh agama Kristen non-PNS. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang modernisasi beragama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali, terdiri dari keragaman suku, bangsa, adat dan istiadat serta kepercayaan masing-masing yang kita anut. Sekarang ini sering sekali tertimpa isu tentang radikalisme. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dalam dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, boman kian marak terjadi. Dari berbagai macam keragaman yang dimiliki negara Indonesia, beragaman agama menjadi terkuat dalam bentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia. Keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang sayap. Masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini muncullah sebuah istilah yang disebut dengan modernisasi beragama. Jadi, modernisasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstreme, radikalisme, ujaran kebencian, sehingga retaknya hubungan antara umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Jemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketertiban, menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian, kan tetapi keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara radikal tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandani prinsip keadilan. Moderasi beragama bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Jadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militasi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena pentingnya keragaman dan modernisasi bagi kita umat beragama, luaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia. Karena pentingnya keragaman yang moderat bagi kita umat beragama serta penyebar luaskan gerakan ini, jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian dan pertikaian. Hendaklah kita ciptakan kerukunan baik dalam umat beragama maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang sekitar kita. Terima kasih. Materi yang sudah kita bahas boleh menjadi acuan atau pandang kita dalam menjalankan modernisasi beragama. Dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.